Ini minyak kasturi. Minyak kasturi ini katanya minyaknya Nabi membuat suasana menjadi tenang, suasana kita menjadi tenang. Ya, saya tidak di-endorse juga ini oleh teman-teman yang jualan ini ya. Saya bikin duduk santai di tangga ini karena Anda semua merupakan orang-orang yang sudah naik levelnya. Anda merupakan orang yang sudah naik levelnya dan menemukan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Oke kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan temanya, barangkali teman-teman bertanya kenapa konten kali ini saya bikin duduk santai di tangga ini. Karena Anda semua merupakan orang-orang yang sudah naik levelnya. Anda merupakan orang yang sudah naik levelnya dan menemukan jalan keluar dari buku Rahasia Magnet Rezeki ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema keajaiban datang dan ada dunia lain di tengah kita. Tema yang kita bahas ini merupakan kelanjutan dari tema yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu bertemu dengan guru spiritual. Tema ini juga tetap kita ambil dari buku Rahasia Magnet Rezeki, merupakan karya agung dari Ustadz Nasrullah. Baik, kita segera akan memulai pembahasan dengan tema keajaiban datang. Kita akan mulai membacanya, saya akan membacanya dan kawan-kawan sekalian silakan simak dengan cermat kata demi kata, dan ada nantinya yang akan saya komentari. Kawan-kawan sekalian, saya ingat kembali, saya ini maksudnya saya daripada Ustadz Nasrullah ya. Saya sangat memegang teguh nasihat Pak Kiai bahwa berhati-hati dari kesalahan. Dari berhati-hati dengan kesalahan yaitu dosa membuat banyak keajaiban dan akan datang dalam hidup kita di dunia. Jadi kita harus berhati-hati terhadap dosa. Pada pembahasan sebelumnya, konten sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang membuat hidup kita susah itu adalah dosa kita. Yang membuat hidup kita susah adalah dosa kita. Maka kita berhati-hati dengan dosa ini. Saya coba ajaran Kiai dan saya benar-benar terinspirasi terhadap kalimat apa yang ada di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Jadi apa yang akan di benak langsung terwujud seakan kita ini dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum mengamalkannya, saya juga mencoba menganalisis. Waktu itu saya berpikir, ada tidak sih kisah saya seperti itu? Jadi saya menganalisis Pak Nasrullah ya. Kisah ajaib yang tiba-tiba rezeki datang seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya pikir lebih dalam tentang perjalanan hidup saya, ternyata saya betul-betul pernah mengalami kisah seperti itu. Apa yang ada di benak saya bisa terwujud. Salah satu yang ajaib adalah kisah kulkas. Nah, ini kisah Nasrullah di Malaysia ya, di Malaysia ini kisah kulkasnya. Simak ini. Saya ikut istri saya mendapat beasiswa belajar S2 di Malaysia, tepatnya di Johor Bahru. Karena sebagai suami saya ikut istri, maka istri saya chatting sama teman-temannya yang juga belajar di sana. Kata temannya, ya sudah, ajak saja suaminya. Cari kerja di Malaysia gampang, bisa juga gampang. Ini informasi dari temannya kepada istrinya. Akhirnya saya pergi ke Malaysia mendampingi istri. Alhamdulillah, dua-duanya malah tidak dapat. Jadi dua-duanya tidak dapat. Pekerjaan tidak dapat, bisa juga tidak dapat. Jadi saya pengangguran di negeri orang. Tugas saya waktu ditinggal Malaysia adalah mengantar istri ke kampus, setelah itu pulang ke rumah dan mengunci pintu maupun jendela. Aduh, karena saya tidak punya visa kerja, saya tidak bisa bekerja di sana. Kalau saya bekerja dan ketahuan pihak imigrasi Malaysia, saya bisa ditangkap. Ya betul juga Pak Nasrul ya. Tidak punya visa ya, kalau kerja pasti ditangkap ya. Saya hanya keluar rumah ketika terdengar azan, lalu saya menuju masjid untuk mengerjakan sholat fardu berjemaah. Jadi tugasnya sebenarnya selama tinggal Malaysia itu mengantar istri dan sholat fardu ya. Ada saja ini Ustadz Nasrullah ini ya.
Ketika itu istri saya hamil dan ngidamnya setiap hari minta sayuran. Nah ini, ngidamnya minta sayuran. Bang, minta tolong beliin sayur. Karena tidak ada tukang sayur di dekat rumah, maka saya harus jalan jauh baru mendapatkan sayuran. Dan hal itu terjadi setiap hari ya, mencari sayur tadi kan, dan tempatnya cukup jauh. Sambil berjalan membeli sayur, saya berkhayal, enak banget ya kalau punya kulkas. Nah ini, jadi kita punya hayalan, Pak Nusrul punya hayalan, kalau punya kulkas enak juga ya, bisa nyimpan sayur maksudnya. Saya bisa membeli sayur untuk beberapa hari sekaligus dan disimpan di dalam kulkas. Nah itu, setiap kali istri saya minta dibelikan sayuran, pikir saya tiba-tiba keluar kata, kulkas ya Allah. Nah ini kan, istri minta sayur, langsung ingat, kulkas ya Allah. Hati saya juga keluar rintihan, kulkas ya Allah. Suatu hari sesuai sholat Zohor saya berdoa, doanya sih benar, Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi pikiran dan hati saya menjerit, kulkas ya Allah. Jadi doanya minta keselamatan dunia dan akhirat, tapi dalam hatinya menjerit, kulkas ya Allah. Luar biasa ini. Ketika keluar dari masjid, saya mendapati ada keluarga yang membuang kulkas dengan cara meletakkan kulkas tersebut di depan rumah. Nah itu dasarnya ya. Jadi begitu kita berangan-angan, ada di hati kita cetuskan juga kan. Tahu-tahu keluar dari masjid, ada orang membuang kulkas ya, warga dari Malaysia membuang kulkas di depan rumahnya. Untuk sekedar informasi, orang Malaysia kalau sudah tidak lagi memakai suatu barang atau perabot, maka barang tersebut diletakkan di depan rumah. Jadi kebiasaan orang di Malaysia ya, kalau nggak perlu lagi barang itu diletakkan di depan rumah. Mungkin tujuannya mungkin ada orang lain bisa memanfaatkan ya. Keren juga itu. Dan siapapun boleh mengambilnya, halal. Sebut saja sepatu, blender, kipas angin, sepeda, dan lain-lain. Biasanya yang rajin mengambil barang bekas tersebut adalah orang Bangladesh, India, dan Indonesia. Yang penting halal. Saya datangi pelan-pelan kulkas tersebut dan saya buka pintunya, ternyata masih ada bunga esnya. Berarti kulkas tersebut baru saja dibuang. Saya lihat ke kanan dan ke kiri, apakah ada pesaing saya atau tidak. Alhamdulillah tidak ada. Begitu senangnya kali ya. Jadi begitu buka, masih ada bunga esnya, berarti masih baru ya, masih baru dibuang dan kemungkinan besar bagus maksudnya ya. Saya datangi pelan-pelan kulkas tersebut dan saya buka pintunya, ternyata masih ada bunga es. Dan ternyata masih ada bunga es, berarti kulkas tersebut baru saja dibuang. Saya lihat ke kanan dan ke kiri, apakah ada pesaing saya atau tidak. Alhamdulillah ternyata tidak ada. Namun ukuran kulkas tersebut cukup besar. Tidak mungkin saya bawa sendiri begitu saja. Kalau barang-barang kecil saya berani. Kalau besar seperti ini saya belum berpengalaman dan takut ditangkap polisi karena di negeri orang ya. Akhirnya saya telepon seorang kawan minta bantuan untuk membawa pulang kulkas tersebut. Begitu sampai di rumah, kulkas itu segera saya nyalakan. Alhamdulillah menyala. Subhanallah. Saya membawa kulkas itu dari masjid sampai ke rumah. Kami melewati beberapa rumah orang Malaysia. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia kalau perbuatan saya memalu-maluin. Ya, namanya di rantau ini Ustadz Nasrullah ya, dimaklumi ya. Ya, namanya di rantau dan tidak ada pekerjaan juga, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Kisah nyata mengenai kulkas ini sangat membekas dalam kehidupan saya, sebab saya ternyata memiliki kisah saya sendiri bahwa apa yang terbesit di dalam benak langsung terwujud seakan-akan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ajaran Pak Kiai, kulkas ini case dari Allah. Ternyata benar-benar ada keajaiban dalam kehidupan saya. Ya, itu Pak Nusrul. Jadi dia berangan-angan ya, setiap istrinya mau minta belikan sayur gitu kan, dia kulkas ya Allah. Ternyata begitu keluar dari masjid ada orang yang membuang kulkas kan, dan kesempatan itu dimanfaatkan. Memang itu halal, memang kebiasaan orang warga negara Malaysia membuang barang
di depan rumah dan persilakan diambil oleh orang yang memang membutuhkan. Itu jempol itu, subhanallah. Lalu ada pula kisah hutan bandar yang juga tidak kalah serunya. Karena pada waktu itu saya pengangguran di Malaysia. Saya tidak bisa mengajak anak-anak rekreasi ke sembarang tempat. Akhirnya saya sering mengajak anak pertama saya, nama Farhah, ke objek wisata hutan bandar. Di sana ada kolam renang, tempat tersebut gratis dan semua orang boleh datang ke sana. Kalau di Indonesia masuk kolam renang tentunya harus bayar. Di saat-saat kesendirian saya, kemudian saya berpikir kalau saya bisa bikin kolam renang gratis buat orang lain. Alangkah senangnya, namanya juga pengangguran. Yang gratis bagi saya ya mahayal. Ya waktu yang menganggur ya, yang gratis ya mahayal itu yang gratis. Ada saja Ustaz Nasrullah ini ya. Kemudian saya beli spidol dan seharian saya menggambar di rumah. Saya menikmati hari itu dengan membuat kolam renang hutan bandar lengkap dengan 3 patung lumba-lumba yang memancarkan air dari mulutnya. Perosotan di sudut kolam juga suasana orang-orang yang ikut berenang di sana. Gazebo yang beratapkan jerami buatan, juga tempat duduk dari semen yang dibentuk seperti kayu. Ketika istri saya pulang, saya sedang memperhatikan gambar itu dan saya pasang di dinding. Dan dia tahu yang saya gambar itu kolam renang hutan bandar. Dia menangis terharu. Dia berkata, "Ya Allah, Bang, datang jauh-jauh ke Malaysia cuma bisa menghayal." Ya, itulah ya. Ya, mungkin begitu terharunya istrinya ya, kasihan, merasa kasihan juga dengan suami ya, yang mungkin di negeri orang tidak ada pekerjaan tapi mau diapakan ya. Keikhlasan itu. Jadi kelanjutan ini ya kita lihat nanti. Dia sedih, saya sebenarnya juga sedih, tapi saya mengisi kegiatan kehidupan kami di Malaysia dengan berusaha bahagia. Alhamdulillah sekarang di beberapa perumahan yang saya bangun ada kolam renang yang digratiskan buat warga. Nah itu di hayaran kita, waktu kita nganggur di negeri orang, kalau nanti suatu saat saya akan membuat kolam renang gratis untuk orang, ternyata Pak Nas ini ada perusahaan properti dan dia bikin kolam renang gratis itu nih. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada diri kita dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban memang benar-benar ada, ilmu magnet rezeki memang ada dan bekerja. Jadi ilmu magnet rezeki itu memang ada dan bekerja. Tanah, rumah pribadi, perumahan, mobil, kantor, dan lain-lain semua datang dalam kehidupan saya dengan cara seperti itu. Wow, luar biasa. Saya tidak pernah mengejar-ngejar rezeki, tahu-tahu sudah dapat, bahkan kadang-kadang saya dipaksa untuk mengambil rezeki tersebut. Subhanallah ya. Ya, kalau kita sudah seperti Pak Ustadz Nasrullah ini, ya bagaimana lah ya. Kita berdoa semua agar sama seperti Ustadz Nasrullah ya, kita semuanya. Perumahan yang saya bangun yakni The Orchid Reality Exist ya, dan dijuluki oleh Metro TV sebagai The Peace Islamic Property Developer in Indonesia. Ketika di syuting oleh Metro TV itu, saya hanya berpikir enak ya kalau diliput oleh media. Ternyata media datang sendiri dan siarannya berbahasa Inggris. Setelah itu bertubi-tubi datang TVRI, Trans TV, TV Alive, majalah Hidayatullah, Sabili, SK Magazine, majalah SK. Dan terakhir di bulan Mei 2016 saya diundang ke TV One untuk berbagi tentang rahasia magnet rezeki. Nah itu ya. Jadi berangan-angan itu seperti itu. Kawan-kawan sekalian ya, ke tema ada dunia lain di tengah kita, silakan kawan-kawan untuk subscribe, like dan share ya, agar Anda semua nanti mendapatkan info video-video kami berikutnya. Dan mari kita nikmati suasana yang santai. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kawan-kawan saya siapkan juga ya. Nah ini minyak kasturi.
Minyak kasturi ini katanya minyaknya Nabi membuat suasana menjadi tenang, suasana kita menjadi tenang. Ya, saya tidak di-endorse juga ini oleh teman-teman yang jual ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu ada dunia lain di tengah kita. Jadi ada dunia lain di tengah kita. Kita simak ya. Suatu saat saya sedang dirundung masalah besar. Saya tidak bisa tidur memikirkan masalah tersebut, dan jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi kenapa mata saya tidak bisa terpejam? Tiba-tiba handphone saya berdering. Ketika saya angkat, saya melihat nama yang tertera di layar adalah ibu saya, ibunya Pak Nas ya. Segera saya dengarkan ke telinga. "Nak, kamu kenapa?" Jadi ibunya bertanya, "Nak, kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur mikirin kamu? Kamu ada masalah ya?" Bisi ibu saya lembut di ujung telepon. "Ya Mi, memang lah ini maksudnya panggilan kesayangan Uminya Ustadz Nasrullah ya, ke Ustadz Nasrullah. Jadi lah panggilannya lah ya. Lah ada masalah. Tapi alhamdulillah karena Umi telepon, lah jadi lebih tenang. Makasih ya Mi, Umi tidur saja. Lah juga tidur." Begitu jawab saya. Beliau saat itu ada di Jakarta Utara, sementara saya ada di Depok, berjarak sekitar 60 km. Bagaimana ibu saya bisa tahu saya punya masalah? Bagaimana dia tahu saya belum tidur? Orang awam menyebut peristiwa itu sebagai kontak batin antara seorang ibu dan anaknya. Ada juga yang menyebutkan telepati. Yang menarik adalah bagaimana menjelaskan hal ini secara ilmiah. Apakah bisa dijelaskan dengan konsep yang diakui di dunia sains? Lebih kurang penjelasannya seperti ini. Saya dan ibu saya terhubung dengan sebuah wadah tak terbatas namanya energi. Secara fisik, dunia realitas memang kami berbeda, terpisah jarak puluhan kilometer. Tapi dalam dunia energi, dunia kuantum, kami adalah satu, terhubung dan saling terikat satu sama lain. Itulah yang membuat kami seperti tidak ada jarak. Energi, masalah yang bergetar di dalam diri saya terasa sampai jauh dan menimbulkan energi yang bergetar dalam hati ibu saya. Permasalahan tentang dunia energi ini sangat bermanfaat untuk mengenal magnet rezeki. Realitas dunia lain memang ada di tengah-tengah kita. Dunia lain itu adalah dunia energi atau sering juga disebut sebagai dunia kuantum. Jadi ada dunia lain di antara kita itu, yaitu dunia energi yang biasa kalau di dalam ilmu magnet rezeki ini disebut dunia kuantum. Selama 100 tahun terakhir, para ilmuwan fokus meneliti lebih dalam dunia energi sehingga skala dunia kuantum. Handphone yang sekarang kita gunakan, listrik yang menyalakan lampu, membaca buku ini, siaran televisi yang menyalakan secara acara favorit Anda, internet yang terhubung satu sama lain, dan semua dunia modern yang membangun kita sekarang, seluruhnya tak terlihat tapi ada, halus tapi sangat berperan dalam kehidupan kita. Komunikasi makin terhubung satu sama lain seperti yang menghubungkan dunia. Jadi energi kuantum ini begitu ya. Jadi sekarang sebenarnya dapat kita rasakan sekali manfaatnya. Sebenarnya internet dan kelihatan, listrik tidak kelihatan kan, bagaimana listrik itu kan, telepon handphone juga tidak kelihatan. Tapi kalau sehari-hari sekarang ini ya sebagian itu dunia energi ini yang bisa menghubungkan kita ya, antara satu individu dengan individu yang lain walaupun berjauhan, terasa lebih mudah gitu. Lampu yang Anda nikmati bisa menyala ketika saklar dihidupkan. Lampu yang kita nikmati menyala, kita klik saklarnya. Jarak antara saklar dan lampu terpaut cukup jauh, tapi hanya dengan hitungan sekian detik, lampu langsung menyala saat saklar dihidupkan. Adakah yang melihat fisiknya listrik? Nah, itu adakah? Bisa nggak kita melihat fisiknya listrik? Ya jelas tidak ada, tapi mungkin ada di antara Anda yang pernah merasakan sengatan listrik. Tidak terlihat tapi terasa. Begitulah dunia energi yang kita setrum ya, kalau istilah kita. Kalau saya juga
pernah itu kesetrum. Kita tidak kabel sudah ini ada stop kontak dengan saklar di meteran listrik itu sudah kita matikan, gitu kan. Begitu kita mau menyambung listrik, kita sayat dengan silet itu dia terpental, kita kaget. Itu pengalaman saya pribadi, itu ya. Handphone yang satu dengan handphone yang lain terhubungkan dengan gelombang. Ada yang melihat besi gelombangnya, tidak terlihat bukan? Kita sudah terbiasa dengan kehidupan 100 tahun yang lalu. Ini adalah keajaiban. Kenapa dibilang ajaib? Karena tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan pada saat itu. Tapi sekarang handphone bukan barang ajaib bagi kita. Nah, itu waktu zaman sebelum handphone ada ajaib ya, tapi sekarang ya tidak menjadi ajaib lagi. Dunia kita saat ini sudah melekat dengan keajaiban 100 tahun yang penuh dengan revolusi kehidupan, juga mengubah keajaiban hidup menjadi realitas. Jika pada dunia kehidupan kita revolusi ini terjadi, begitu juga yang akan terjadi pada rezeki Anda. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran mengajak manusia mampu memahami dunia ini. Dalam Al-Quran, dunia energi ini disebut sebagai Zahro, Seperti ditegaskan dalam Al-Quran, barang siapa berbuat kebaikan, meskipun hanya sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, meskipun hanya sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Al-Quran Al-Zalzalah 7-8. Dahulu orang mengertikan Zahro itu atom. Sebetulnya atom masih besar dan lagi masih ada yang masih kecil sekarang ini. Pada tahun 70-an, Zahro itu diartikan sebagai biji sawi. Tapi setelah ada penelitian, diganti dengan biji atom. Dan itu pun sudah sangat ketinggalan zaman. Sekarang manusia sebenarnya sudah mengenal yang lebih kecil dari itu, seperti ion misalnya. Jadi sebenarnya Zahro akan lebih tepat jika diartikan sebagai energi yang terhalus. Maka ayat di atas dapat diartikan, barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar energi terhalus sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, meskipun hanya sebesar energi terhalus sekalipun, dia akan melihat balasannya. Quran Al-Zalzalah 7-8. Jadi dari pembahasan tema keajaiban-keajaiban akan datang dan ada dunia lain di tengah-tengah kita, dapat kita tarik pelajaran yang pertama, apa yang ada di benak kita itu bisa terwujud sepanjang kita berserah diri kepada Allah SWT dan menggantungkan harapan semata-mata hanya kepada Allah. Yang kedua, beribadah dan berdoa kepada Allah untuk meminta apa kebutuhan kita. Yang ketiga, kita harus jangan lupa berikhtiar ya. Dan kita harus benar-benar pandai bersyukur. Jadi yang terakhir itu kita harus bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Apapun itu, semuanya adalah nikmat Allah. Jadi dalam Al-Quran, surat Ibrahim nomor 7, Allah berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangatlah berat. Nah itu, jadi kita harus benar-benar harus pandai bersyukur. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu harus kita pandai bersyukur, mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Yang kedua, dalam kehidupan ini kita terhubung oleh energi kuantum. Energi kuantum itu adalah energi yang terhalus yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita raba, seperti misalnya aliran listrik. Tidak bisa kita lihat kan, tapi sebenarnya ada. Kalau kita orang kesetrum, terasa sengatan listriknya itu. Seperti gelombang elektromagnetik yang sekarang ini misalnya HP, telepon dan sebagainya itu tidak bisa kita lihat, tapi faktanya ada yang dapat menghubungkan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam, yang oleh orang awam dikenal dengan kontak batin ya, atau telepati. Jadi energi kuantum ini suatu energi yang dapat menggetarkan diri kita. Begitu diri kita ini bergetar, orang
yang kita misalnya bicarakan atau apa itu juga bergetar. Itulah yang namanya kotak batin utilipati itu kan. Sering kalau orang-orang tua tuh mengatakan kalau kuping kita berdengung ya, itu ada orang membicarakan kita, dia bilang kan. Atau kuping kita panas, berarti ada orang membicarakan kita. Nah, itulah kontak batin itu. Tanpa sekalian, demikian ya pertemuan kita pada kali ini. Memang ada beberapa subtema yang sengaja saya lewatkan agar Anda semua bersemangat untuk membaca sendiri dan membeli buku ini. Bukunya Ustaz Nasrullah ini seperti subtemanya membangun apartemen, pergi ke Baitullah, pengalaman ke Gaza, kemudian berburu mencari kunci rahasia, berburu mencari kunci rahasia. Nah, itu tema yang tidak saya bacakan. Silakan Anda membaca sendiri ya di buku Magnet Rezeki ini, supaya kita sama-sama pemahamannya itu sama-sama lebih paripurna. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.